Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel dakwah kesayangan kita, yaitu Hubban TV. Ya, mungkin setelah beberapa saat tidak tayang, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan tayang. Dan kali ini kita akan berbicara tentang yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena ini adalah momentum yang pas, yaitu bulan Maulid 1443 Hijriah. Kita akan bahas dan kupas, dan tentunya para pemirsa bisa bertanya di kolom komentar dan bisa berkomentar tentunya. Baik, mari kita mulai. Hadirin jamaah dan juga para pemirsa, bahwa saat ini di mana-mana marak ya, ada peringatan lahirnya seorang manusia yang paling agung, manusia paling mulia, manusia paling tinggi akhlaknya. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat luar biasa hadirin jamaah. Ada yang istimewa, ada yang luar biasa di sini. Bahwa membicarakan kehidupan Rasulullah SAW itu seperti tidak ada habis-habisnya. Mulai dahulu, mulai zaman sahabat, zaman tabi'in, terus sampai sekarang umatnya kita ini. Nama beliau terus dibahas, kehidupan beliau dari berbagai aspek dikupas, tak pernah habis, tidak pernah tergerus oleh waktu, tidak termakan oleh zaman, bahkan disusun dalam kitab-kitab oleh para ulama. Subhanallah, tidak para jamaah. Ini berbeda dengan tokoh-tokoh lain. Kalau Rasulullah SAW tidak pernah habis dikupas dan dikupas. Mulai beliau masih di dalam kandungan pun dibicarakan. Ketika beliau lahir pun dibicarakan. Ketika beliau masih anak-anak, remaja, dibicarakan. Ketika beliau menikah dengan istrinya, Khadijah, juga dikupas. Beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul dan mendapat wahyu, dibahas juga. Terus ketika beliau berdakwah, sampai akhirnya beliau wafat atau meninggal dunia, dibahas, terus dibicarakan dari waktu ke waktu, dari abad ke abad berikutnya. Tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah tergerus oleh zaman. Subhanallah hadirin para jemaah. Ada apa ini? Fenomena seorang manusia yang sangat-sangat eksklusif, lain daripada yang lain ini. Ternyata hadirin jemaah, jawabannya ada dua. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini yang pertama. Kata Allah, "Wa ma arsalnaka," dan tidaklah aku utus engkau wahai Nabi. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Nabi illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Subhanallah. Ternyata keberadaan beliau, mengapa mulai ketika beliau masih ada, beliau wafat, terusan berabad apa sampai sekarang, terus dibicarakan. Seakan-akan cahaya beliau tidak pernah redup, nama beliau tidak pernah hilang. Cahayanya terus menerangi jagat raya ini. Ternyata jawabannya adalah bahwa keberadaan beliau adalah rahmatan lil alam, rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Jawaban yang kedua adalah Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh, kata Allah, buat kalian semuanya. Siapa?
kita umatnya. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Ada contoh yang baik. Ada uswatun hasanah. Ada teladan yang mulia, yang baik. Yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Subhanallah jamaah. Ini dua jawaban. Mengapa beliau terus ada? Cahaya beliau terus berderang menerangi alam semesta ini. Ternyata adalah satu, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan yang kedua, bahwa beliau adalah uswatun hasanah. Contoh atau teladan yang baik buat umat-umatnya ini. Subhanallah para jamaah, para pemirsa. Dulu, para sahabat di zaman tabi'in. Sahabat di zaman tabi'in itu adalah para sahabat yang tidak melihat langsung sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi generasi setelah para sahabat, mereka penasaran, hadirin pemirsa, penasaran dengan sosok Rasulullah ini. Seperti apa sih akhlaknya? Yang banyak orang bilang akhlaknya sangat tinggi, sangat mulia. Mereka penasaran, para sahabat. Apalagi kita yang sudah berabad-abad lamanya ditinggalkan. Tentu kita juga penasaran seperti apa akhlaknya Rasulullah. Lalu para sahabat ini, para sahabat di zaman tabi'in ini, beberapa di antara mereka sepakat untuk mendatangi kediaman Aisyah, istri Rasulullah SAW, karena beliau masih ada. Datanglah mereka ke kediaman Aisyah binti Abu Bakar Siddiq ini. Setelah berjumpa, mereka langsung bertanya, "Ya Ummal Mukminin, wahai ibunya orang mukmin." Ini julukan Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ya Ummal Mukminin, wahai ibunya orang mukmin. Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih sebenarnya akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Para sahabat bertanya, seperti apa sih sebenarnya akhlaknya Rasulullah itu? Bertanya kepada Aisyah sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin itu. Subhanallah hadirin para pemirsa, Aisyah sebagai seorang istri yang sangat cerdas, sangat bijak, tidak menjawab pertanyaan para sahabat dengan panjang lebar. Beliau tidak menjawab, "Oh, suami saya itu begini, begini, baik begini." Tidak seperti itu. Suami saya ini adalah orang yang begini, tidak seperti itu. Karena kalau menjelaskan seperti itu, sampai pagi pun tidak akan selesai, tidak pernah habis. Namun Aisyah dengan sangat cerdas dan bijak menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Apa jawaban beliau? Kana khuluquhu al-Qur'anul Karim. Bahwasanya akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Subhanallah para jamaah, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran yang 30 juz itu. Artinya apa? Ketika Al-Quran misalnya berbicara tentang perintah dan larangan, maka Rasulullah orang yang pertama dan satu-satunya yang 100% menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ketika Al-Quran berbicara tentang hukum dan keadilan, maka Rasulullah seorang pemimpin yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bertindak, bersikap sesuai dengan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran berbicara tentang surga dan neraka, memang itulah tugas Rasulullah, mengajak kepada manusia untuk mengutamakan kehidupan akhirat atau kehidupan surga dan mengalahkan kehidupan materialis yang akhirnya condong kepada neraka. Menghindari neraka dan mengajak manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran berbicara tentang akhlak yang mulia,
akhlak yang agung. Memang Rasulullah orang yang memiliki akhlak yang paling mulia, paling tinggi, paling agung. Allah malah memuji beliau. Innaka la'ala khuluqul azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi la'ala khuluqul azim, benar-benar berada di atas akhlak yang tinggi, akhlak yang agung. Ketika Al-Quran berbicara tentang kisah-kisah para nabi terdahulu, di dalam diri Rasulullah lah semua kebaikan-kebaikan para nabi ada. Karena Rasul adalah nabi yang paling sempurna, penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. La nabiyya ba'dah, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hadirin para pemirsa, ini sangat luar biasa. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quranul Karim.